Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Widanegara MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Sapitri dengan MPM 2210631053 dari kelas 7C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil poster penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Inferensial. Berikut merupakan poster penelitian saya yang berjudul Analisis Pencapaian Rata-Rata Nilai UTS Matematika Siswa Kelas 10C SMKS Bina Karya 2 Karawang terhadap KKM sekolah menggunakan uji T1 sampel. Pada poster ini yang pertama ada nama saya sendiri Ananda Savitri dengan MPM 2293 dari kelas 7C. Untuk keywordnya ada nilai UTS, KKM, dan uji T1 sampel. Poster penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan merupakan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga evaluasi pembelajaran menjadi aspek yang harus diperhatikan. Salah satu indikator pencapaian kompetensi adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu nilai minimal yang harus dicapai siswa untuk dinyatakan tuntas belajar, termasuk dalam mata pelajaran matematika, menurut Fatmawati tahun 2020. Di tingkat SMK, matematika berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Nilai ujian tengah semester atau UTS digunakan untuk menggambarkan tingkat penguasaan materi dan efektivitas pembelajaran pada pertengahan semester. Analisis nilai UTS membantu guru mengetahui capaian siswa serta faktor mempengaruhinya, menurut Hidayat dan Widodo tahun 2020. Untuk mengetahui apakah rata-rata nilai UTS siswa sudah mencapai KKM yang digunakan uji T1 sampel, yaitu metode statistika inferensial yang membandingkan rata-rata sampel dengan nilai standar tertentu. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10C SMKS Bina Karya 2 Karawang untuk menilai pencapaian nilai UTS matematika terhadap KKM sekolah. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, di sini adalah tujuan penelitian, yaitu mengetahui apakah rata-rata UTS matematika siswa kelas 10 SMKS Bina Karya 2 Karawang lebih tinggi dari kriteria ketuntasan minimal atau KKM sekolah. Selanjutnya di sini metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif kuantitatif. Karena data yang dianalisis berupa angka yang menunjukkan kondisi objektif terkait capaian belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan termaksud dalam penelitian asosiatif atau inferensial, karena analisis yang dilakukan bertujuan untuk menguji perbedaan antara nilai rata-rata sampel dengan nilai pembanding, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Variabel yang diteliti adalah nilai ujian tengah semester atau tes matematika siswa dengan skala pengukuran interval, sehingga tepat dianalisis menggunakan teknik statistika parametrik. Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu daftar nilai UTS siswa kelas 10C SMKS Bina Karya 2 Karawang tahun ajaran 2025-2026 yang diberikan oleh guru mata pelajaran matematika. Database penelitian dapat diakses melalui tautan berikut ini. Analisis data dilakukan menggunakan uji T1 sampel atau one sample test pihak kanan untuk mengetahui apakah rata-rata nilai tes siswa lebih tinggi dari KKM, yaitu KKM-nya 60. Rumus yang digunakan dalam pengujian ini adalah T sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N. Selanjutnya di sini ada volkan atau alur analisis data. Yang pertama kita mulai data,
Selanjutnya uji normalitas. Setelah diuji normalitas, jika datanya normal, menggunakan uji tes satu sampel. Setelah itu kita lihat apakah nolnya ditolak atau tidak. Jika tidak, analisis kekuatan uji statistik atau power analisis. Jika iya, menggunakan uji efek atau efek size. Setelah itu selesai. Berdasarkan alur analisis pada flowchart tersebut, selanjutnya dilakukan tahap pengujian hipotesis untuk memastikan apakah rata-rata nilai UTS siswa secara statistik melebihi nilai KKM yang telah ditetapkan. Untuk yang pertama, rumusan hipotesisnya H0 mu sama dengan 60, H1 mu lebih besar dari 60. Selanjutnya, yang kedua, nyatakan asumsi. Data adalah data kontinu dengan skala pengukuran interval. Sampel dipilih secara acak, asumsi setiap siswa saling bebas. Data distribusi normal diukur dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk, karena sampelnya kurang dari 50. Selanjutnya, timpangan baku populasi tidak diketahui. Dan yang ketiga, menentukan nilai kritis. Yang keempat, hitung nilai statistik uji atau nilai T hitung. Yang kelima, hitung p-value. Yang keenam, tentukan kriteria pengujian. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita menguji normalitas dari data UTS menggunakan uji Shapiro-Wilk melalui Microsoft Excel. Kita buka Excel, dan setelah buka Excel, kita juga buka tabel Shapiro-Wilk-nya. Di sini sudah terdapat X. X ini adalah nilai UTS yang sudah kita urutkan dari yang terkecil, dan ini ada N-nya, yaitu 26. Nah, untuk AI, ini kita isi, tapi kita harus melihat tabel dari Shapiro-Wilk-nya. Kita lihat karena N-nya ada 26, berarti ada di sini, yaitu 0,4407, dan seterusnya. Kita masukkan 0,4407, selanjutnya 0,3043, 0,2533, 0,2151, 0,1836, 0,1563, 0,1316, 0,1089, 0,0876, 0,0672, 0,0476, 0,0284, 0,0094. Nah, data sudah lengkap 13. Selanjutnya data yang 14 dan 26 ini kita tambahkan minus. Minusnya dari yang data ke-13. Jadi minus 0,0094, minus 0,024, 0,0284, selanjutnya minus 0,0476, minus data selanjutnya
minus dan yang terakhir minus 0,4407. Nah, karena ini sudah semua untuk AI-nya, selanjutnya kita menghitung AI dikali XI. Itu sama dengan AI bintang XI. Terdapat 6,61. Ini kita turunkan garisnya. Awalnya. Nah, sudah semuanya. Selanjutnya, itu XI dikurang X bar kuadrat. Sebelumnya kita harus menghitung X barnya sama dengan average XI. Sudah 45,42. Selanjutnya kita menghitung XI dikali X bar. XI kurang XI kurang X bar kurung kita pangkat 2. Kita kasih gelar di H. Oh, sorry. Di sini salah tik. Nah, sudah. Kemudian kita turunkan lagi. Nah, kita sudah menemukan tabel XI dikurang X bar kuadrat. Selanjutnya kita mencari W. W ini dirumuskan sama dengan buka kurung sum di XI AI dikali XI. Kita turunkan semua. Tutup kurung pangkat 2 dibagi tutup kurung dulu dibagi sum XI kurang X bar pangkat 2. Kita turunkan. Nah, untuk W-nya kita dapatkan 0,926. Selanjutnya kita mencari W1, W2, P1, P2. Untuk W1, W2 kita lihat pada tabel Sapir-Whorf-nya pada bagian P-value. Nah, karena ini N-nya 26, kita lihat di N26. N26 ada di bagian sini. Karena W-nya 0,926, kita lihat yang mendekati 0,926, yaitu ada 0,920 dan 0,933. Di bagian sini. Nah, di sini bisa kita tulis untuk W1-nya 0,92 dan W2-nya 0,9
Dan P1 ini kita lihat di W1. Tadi W1 kita menemukan 0,92. Berarti untuk P-nya 0,05 dan P2-nya 0,1. 0,05 dan 0,1. Nah, setelah itu kita mencari d-value-nya. Rumusnya sama dengan P1 ditambah buka kurung lagi W dikurang W1 tutup kurung dibagi W2 dikurang W1 kurung dikali berarti bintang P2 dikurang P1 kurung. Nah, untuk p-value-nya kita sudah menemukan 0,0798. Maka kesimpulannya H0-nya itu data level UTS siswa kelas 10C berdistribusi normal. Dan kesimpulannya, kesimpulan yaitu p-value lebih besar dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Maka data sampel ulangan tengah semester siswa kelas 10C berdistribusi normal. Nah, kita lihat lagi untuk poster penelitiannya. Di sini sudah dapat perhitungannya. Uji normalitas, hasil perhitungannya diperoleh nilai rata-rata atau X-bar-nya sebesar 45,42 dengan jumlah sampelnya sebanyak 26 siswa dengan nilai statistika Shapiro-Wilk's-nya yang dihasilkan adalah 0,926 dengan referensi pembanding yaitu W1-nya 0,92 dan W2-nya 0,93. Yang masing-masing memiliki nilai probabilitas P1-nya 0,05 dan P2-nya 0,1. Mohon maaf ini ada kekeliruan. Maka berdasarkan output Excel, nilai p-value uji Shapiro-Wilk berada di atas batas signifikan yaitu alfanya 0,05. Maka dengan demikian keputusan pengujian adalah H0 ditolak, yang artinya data nilai UTS siswa kelas 10C berdistribusi normal,
sehingga memenuhi asumsi statistika parametrik untuk dilanjutkan analisis lebih lanjut menggunakan uji T satu sampel. Selanjutnya, kita menguji T satu sampel menggunakan Microsoft Excel. Ini untuk uji ekor kanan itu ada siswa 1, 23 sampai 26, dan nilai UTS-nya untuk siswa 1 ada 34, siswa 2 65 sampai dengan seterusnya. Selanjutnya, kita merumuskan rumusan hipotesis statistik, yaitu H0 mu sama dengan 60, H1 mu lebih besar dari 60. Selanjutnya kita nyatakan asumsi atau dua cek kondisi. Yang pertama, data continue dengan skala pengukuran interval. Yang kedua, sampel dipilih secara acak. Dan yang ketiga, asumsi setiap siswa saling bebas. Yang keempat, data pendistribusi normal dengan p-value-nya tadi pun 0,074. Selanjutnya yang kelima, timpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, setelah menyatakan asumsi 2C, kita menentukan nilai T kritis dengan rumus sama dengan int T n V, yang ini alfanya 0,05, dan derajat kebebasannya itu N dikurang 1, itu 26 dikurang 1 sama dengan 25. Maka tabelnya kita mendapatkan 1,708. Untuk rata-rata sama dengan average. Nilai UTS ini mendapatkan 45,42 dengan S-nya sama dengan ST def (15,46) dan N-nya 26. Untuk df-nya tadi N dikurang 1 yaitu 25. Maka kita setelah itu terhitung sama dengan seperti rumus yang ada di poster, bahwa rumusnya T sama dengan X bar dikurang mu per X per akar M. Maka sama dengan kurung X bar kurang mu-nya 60 per S
per ini dikasih kurung per SQRT. SQRT-nya nih, N-nya 26, tutup kurung, maka mendapatkan terhitungnya min 4,8007. Selanjutnya menghitung p-value. P-value sama dengan T dis RT dengan T hitung koma 60. Maka p-value-nya 1,00. Dengan kriteria pengujiannya bisa kita lihat berdasarkan analisis menggunakan uji tes satu sampel dengan Microsoft Excel, diperoleh nilai kritis ditentukan menggunakan distribusi T dengan taraf signifikannya 0,05 dan derajat kebebasannya 25, sehingga diperoleh nilai kritisnya itu T 0,05, T,25 sama dengan 1,708. Selanjutnya, nilai statistik uji hitung berdasarkan rata-rata sampel sebesar 45,42 dengan simpangan baku 15,46 dan jumlah sampel 26, sehingga diperoleh T hitung sama dengan min 4,807. Dengan nilai p-value-nya dihitung Microsoft Excel juga menghasilkan lebih besar dari 0,05, maka kriteria pengujinya di sini T tabel dan di sini T hitung, sehingga kriterianya karena T hitung kurang dari T tabel, maka nolnya ditolak, sehingga menolak, maka H0 tidak ditolak. Itu juga p-value. P-value-nya lebih besar dari 0,05. Maka H0 ya ditolak. Maka kesimpulannya, pada tingkat percayaan 95%, atau dengan alfanya 0,05, nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka A0 tidak ditolak. Hal ini konsisten dengan p-value yang p-value yang lebih besar dari 0,05.
sehingga keputusan yang diambil adalah tetap menerima K1. Nah, bisa dilihat di poster K0 ditolak jika terhitung lebih besar dari tabel. Namun, karena min 4,807 lebih kecil dari 1,708, maka H0 berada pada daerah penerimaan. Atau dengan demikian, baik berdasarkan perbandingan nilai T maupun p-value yang melebihi 0,05, keputusan uji adalah H0 tidak ditolak. Nah, karena H0 tidak ditolak, berdasarkan Polcard alur analisis data, maka kita melanjutkan menggunakan uji analisis kekuatan uji statistika atau power analysis. Nah, setelah dilakukan keputusan tersebut, dilakukan power analisisnya untuk menilai kemampuan uji dalam mendeteksi rata-rata lebih tinggi dari KKM. Hitungan ini menggunakan RStudio. Kita buka R-nya. Nah, untuk itu, kita masukkan codingannya, hashtag power analysis. Setelah itu library library start. Nih, selanjutnya yang ketiga, tanda deviasinya 15,46 sekitaran. Setelah itu uji power test dengan masukkan N, delta, sig level N-nya 26, deltanya min 14,58, tanda deviasinya sama dengan 15,46. Selanjutnya sig level itu 0,05. Selanjutnya type nya menggunakan one sample. Selanjutnya alternatifnya pakai one side. Selanjutnya $power taran. Ada kesalahan sampel taran lagi. Nah, maka power analisisnya sebesar 1,21149 -10, atau dalam power analisisnya menunjukkan nilai sebesar 1,21 kali 10 pangkat -10, yang berarti peluang mendeteksi kenaikan rata-rata hampir tidak ada karena rata-rata observasinya 45,42, berada jauh di bawah KKM yaitu 60.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% dengan alfa 0,05 yang terhitung sebesar min 4,807 lebih kecil daripada tabel yaitu 1,708 sehingga H0 tidak ditolak. Hasil ini konsisten dengan p-value yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa rata-rata UTS siswa lebih tinggi daripada KKM, yaitu 60. Rata-rata sampel berada jauh di bawah standar ketuntasan, juga menghasilkan nilai power yang sangat rendah, yaitu 1,21 kali 10 pangkat min 10. Sehingga semakin menguatkan bahwa peningkatan capaian belajar perlu diupayakan. Oleh karena itu, diperlukan program tindak lanjut seperti remedial, pendampingan belajar, atau pengayaan materi untuk membantu siswa mencapai KKM yang ditetapkan. Selanjutnya di sini ada referensi dari poster penelitian ini. Baik, cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.